Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Alhamdulillah, kali ini kita sudah masuk ke sesi keempat perkuliahan kita, di mana untuk kali ini saya akan menjelaskan materi ini sesi keempat, yaitu mengenai intelektual anak menurut teori dari Jean Piaget. Jadi menurut Piaget, perkembangan intelektual anak berlangsung melalui perkembangan yang dimaksudkannya sebagai skema. Skema ini sebagai penggambaran internal mengenai kegiatan fisik atau mental, sehingga skema dapat dianggap sebagai kumpulan kaidah mengenai bagaimana caranya berinteraksi dengan lingkungan. Seorang anak yang memiliki skema tertentu akan terdorong untuk menggunakannya. Kemudian, aktivitas di dalam menggunakan skema inilah yang membawa anak ke arah hubungannya dengan lingkungan, sehingga menghasilkan perkembangan kognitif. Kemudian, dalam proses hubungan anak dengan lingkungan akan menimbulkan dua proses, yaitu asimilasi dan juga akomodasi. Asimilasi adalah merupakan suatu proses menerima berbagai stimulus atau rangsangan yang sampai pada dirinya sendiri, kemudian diolah dan disesuaikan dengan kondisi dirinya. Pada saat seorang menerima suatu informasi baru, maka informasi itu akan diterima, kemudian diolah dan disesuaikan dengan struktur informasi yang telah dimilikinya. Sementara akomodasi adalah merupakan suatu proses menerima rangsangan yang datang dari lingkungan, kemudian disimpan dalam kesadarannya, di mana hal ini berbeda dengan proses asimilasi berupa pengolahan dan perpaduan dengan hal-hal yang telah ada dalam dirinya. Sedangkan dalam akomodasi langsung diterima dan disimpan, kemudian digunakan bagi keperluan dirinya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif berlangsung melalui 4 tahapan utama. Yang pertama adalah tahap sensori motor, berlangsung dari kelahiran hingga usia 2 tahun. Kemudian tahap praoperasional, berlangsung kira-kira pada usia 2 hingga 7 tahun. Kemudian tahap operasional konkret yang berlangsung kira-kira dari usia 7 hingga 11 tahun. Dan yang keempat adalah tahap operasional formal yang tampak dari usia 11 hingga 15 tahun. Piaget menjelaskan bahwa urutan tahapan perkembangan kognitif anak tidak pernah berubah. Hanya saja ada beberapa anak yang mampu melalui tahapan itu lebih cepat daripada anak-anak yang lainnya. Jadi ada percepatan dari usianya. Ya sebelum usia yang standar dia sudah berubah. Itu tergantung banyak hal. Kemudian ada juga beberapa konsep yang telah dimiliki anak di sekolah dasar, antara lain adalah konsep tentang kehidupan, konsep mengenai fungsi-fungsi tubuh, konsep tentang bilangan, konsep mengenai ukuran dan ruang, dan juga konsep melalui waktu, serta konsep tentang diri. Nah, baik itu yang bisa saya berikan mengenai uh, perkembangan intelektual anak menurut Piaget. Silakan dibaca lagi sumber-sumber buku yang tersedia, baik dari perpustakaan Universitas Terbuka maupun dari sumber-sumber lain yang sudah saya berikan di sesi keempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa UT yang berbahagia. Semoga tetap semangat dalam menjalani perkuliahan online kita, ya terutama untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Alhamdulillah, kali ini kita sudah memasuki sesi kelima perkuliahan kita, di mana untuk tema pada sesi kali ini adalah mengenai perkembangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Kalau kita perhatikan, ada 3 faktor penting yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Ada 3 faktor, yaitu faktor biologis, faktor intelektual, dan juga faktor lingkungan. Sementara itu, ada juga 5 karakteristik utama dalam perkembangan bahasa anak, terutama di usia sekolah dasar, yaitu yang pertama adalah pembentukan dan penambahan perbendaharaan kata, kemudian perbaikan dan pengucapan, kemudian pembentukan kalimat, dan juga perubahan isi bahasa dan gaya bahasa. Jadi ada banyak hal yang mempengaruhi faktor bahasa anak ya. Ada biologis, lingkungan, dan juga intelektual. Tapi pada awalnya itu bahasa anak itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga ya, dimana biasanya anak-anak itu pertama kali belajar kata itu dari
orang tuanya, terutama ibunya. Kemudian dia mengenal kata-kata dari lingkungan keluarganya seperti ayahnya atau orang-orang terdekatnya. Baru dia mengenal beberapa kata melalui lingkungan sekitarnya, entah itu tetangganya atau teman-temannya. Jadi seperti itu perkembangan dari bahasa anak. Kemudian terus berkembang, masuk ke usia sekolah, mengenal berbagai kata dari gurunya dan juga dari yang lainnya ya. Itu hal-hal yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Baik, itu saja materi inisiasi yang dapat saya sampaikan. Dan pada sesi kali ini, selain ada diskusi seperti biasa, juga ada tugas 2. Silakan dibaca soalnya, petunjuknya bagaimana, dan juga kapan tenggat waktu atau hari terakhir pengumpulan dari tugas 2 tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga pada bulan puasa kali ini kita diberikan keberkahan, baik berkah pahala maupun berkah ilmu melalui perkuliahan di Universitas Terbuka ini. Semoga tetap semangat mengikuti perkuliahan, terutama pada mata kuliah kita, yaitu mata kuliah perkembangan peserta didik. Alhamdulillah, kita saat ini sudah masuk ke sesi ke-6 perkuliahan kita, di mana untuk sesi ke-6 kali ini kita akan membahas tema mengenai berbagai pandangan mengenai perkembangan motorik anak. Baik, saya akan menyampaikan materi inisiasinya, di mana perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh organ otak, di mana otak adalah yang mengatur setiap gerakan yang dilakukan oleh anak. Semakin matang perkembangan sistem saraf otak yang mengatur otot memungkinkan berkembangnya kompetensi atau kemampuan motorik anak. Perkembangan motorik anak dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah keterampilan atau gerakan kasar seperti berjalan, berlari, melompat, naik turun tangga, dan sebagainya. Yang kedua adalah keterampilan motorik halus atau keterampilan manipulasi seperti menulis, menggambar, memotong, melempar, menangkap bola, atau memainkan benda-benda dan juga mainan. Perkembangan motorik berbeda dari setiap individu. Ada yang sangat baik perkembangannya seperti atlet ya, yang sering bergerak. Ada juga yang memiliki keterbatasan fisik. Jadi berpengaruh bagi perkembangan motorik ya. Selain itu juga gender juga berpengaruh, di mana biasanya untuk laki-laki lebih cepat perkembangan motoriknya dibanding perkembangan motorik pada anak perempuan. Kemudian kita akan lihat bagaimana pengaruh perkembangan motorik terhadap konstelasi perkembangan individu. Seperti yang disampaikan oleh Harlock pada tahun 1996, yaitu yang pertama, melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Misalnya anak merasa senang kalau bisa bermain boneka atau bermain mobil-mobilan atau menangkap bola dan juga bermain permainan. Yang kedua, melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama dalam kehidupannya ke kondisi yang independen. Misalnya bisa bergerak gitu ya, bisa bergerak, bisa berjalan, dari mulai merangkak berjalan, jadi bisa dari tidak berdaya menjadi berdaya dan lebih mandiri. Kemudian melalui perkembangan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah, di mana pada usia prasekolah atau awal-awal sekolah dasar, anak sudah dapat dilatih menulis, menggambar, melukis, berbaris, dan lain sebagainya. Kemudian melalui perkembangan motorik, memungkinkan anak dapat bermain atau bergaul dengan teman sebayanya. Itu bagi yang perkembangannya normal. Sementara yang tidak normal akan menghambat anak untuk dapat bergaul dengan teman sebayanya. Artinya dia biasanya akan dikucilkan atau membutuhkan perlakuan khusus. Sedangkan yang kelima, perkembangan keterampilan motorik sangat penting bagi perkembangan self-concept atau kepribadian anak. Jadi dapat berpengaruh bagaimana anak itu membentuk kepribadiannya. Baik, itu saja materi inisiasi yang saya sampaikan.
Seperti biasa, silakan berdiskusi dan saling bertukar pikiran pada forum diskusi yang ada. Tetap semangat meskipun bulan puasa. Jangan sampai kendor semangatnya dalam mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka, terutama untuk perkuliahan perkembangan peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Semoga tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka, terutama pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya, saya kembali mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan kita sama-sama berdoa dan berusaha sesuai kemampuan kita supaya keadaan kita sekarang ini, di mana kita mengalami wabah pandemi global, ya insya Allah segera berakhir, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Baik, saat ini kita sudah memasuki sesi ke-7 perkuliahan kita, di mana saat ini kita akan membahas tema mengenai perkembangan afeksi remaja. Kalau kita lihat di masa remaja, kemampuan intelektual anak itu telah dirangsang sejak awal melalui berbagai macam sarana dan prasarana yang disiapkan di rumah dan juga di sekolah. Selain itu, di masa remaja itu anak-anak itu telah dibanjiri berbagai informasi, dibanjiri berbagai pengertian serta konsep-konsep pengetahuan melalui media massa. Jadi di luar ruangan sekolah, jadi dari media massa, baik dari televisi, video, radio, film, atau sekarang itu melalui medsos atau media sosial. Jadi lebih terbuka informasi yang diterima oleh para remaja. Dari segi fisik, para remaja sekarang juga terpelihara dengan baik, sehingga mempunyai ukuran tubuh yang sudah tampak dewasa, tetapi mempunyai emosi yang masih seperti anak kecil. Jadi secara badaniah atau fisik itu besar-besar ya, lebih sehat ketimbang kita ketika umurnya sama dengan mereka gitu ya. Tapi dalam segi pemikiran ya seperti anak-anak, karena ya memang masa peralihan remaja itu, peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dibilang anak-anak sudah besar, tapi dibilang dewasa ya secara pola pikir ya belum dewasa. Kemudian perkembangan iptek yang sangat cepat dan semakin modern mempengaruhi dunia pendidikan yang cenderung mengutamakan aspek kognitif. Jadi hanya memperlihatkan atau mengunggulkan aspek-aspek pengetahuan atau kecerdasan otak. Sementara nilai-nilai afektif atau sikap seperti sikap spiritual, sikap sosial, keimanan, ketakwaan, mengolah emosi, akhlak mulia itu ya sangat kurang. Sebagai contoh misalnya di sekolah-sekolah umum atau sekolah negeri itu ya pelajaran agama dan juga pelajaran kepribadian seperti PKN itu sangat sedikit. Pelajaran agama itu hanya 2 jam seminggu di sekolah umum atau sekolah negeri. Sementara kita sudah tidak punya lagi pelajaran budi pekerti ya, sudah lama hilang dan diganti dengan pelajaran PKN yang materinya justru tidak menunjukkan bagaimana kita bersikap sesuai sikap kita sehari-hari, tapi hanya hafalan-hafalan. Jadi nilai sikapnya sangat kurang, sehingga terjadi tidak keseimbangan antara kecerdasan otak atau kognitifnya dengan sikap dari anak-anak di masa remaja. Oleh karena itu timbullah suatu kesenjangan antara kecerdasan dengan emosional ya. Banyak remaja-remaja yang gampang marah, depresi dan lain-lain karena memang banyak tekanan ya, banyak juga target-target yang harus dilalui oleh mereka. Misalnya harus lulus SMP dengan nilai bagus supaya masuk SMA-nya, SMA unggulan atau dan lain-lain, banyak tuntutan dari berbagai pihak, baik dari rumah ataupun dari sekolah. Baik, itu saja materi inisiasi yang dapat saya sampaikan. Silakan dibaca lagi
materi inisiasi yang sudah tersedia di sesi ke-7 ini. Dan seperti biasa, silakan berdiskusi di forum diskusi yang ada. Silakan saling berpendapat dan saling bertukar pikiran. Kemudian di sesi ke-7 ini juga ada tugas ketiga. Silakan dibaca petunjuknya, bagaimana cara pengerjaannya, dan silakan dikumpulkan sebelum waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.